Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Muhammadiani dari Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 21. Jadi tujuan dan maksud saya kesini adalah untuk mewawancarai Teteh sebagai narasumber saya untuk tugas mata kuliah kualitatif research. Nah, jadi di sini boleh perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Raihan Fitri Salsabila. Saya merupakan mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 20. Kebetulan saya juga pernah mengajar bahasa Inggris tutoring untuk les dari regular atau privat. Lalu saya juga sekarang mengajar di SMK Negeri 5 Tasikmalaya untuk keperluan penelitian. Oke, baik, terima kasih Teh Raihani. Jadi untuk sekarang sedang mengajar ya? Iya betul, sedang mengajar di SMK Negeri 5 Tasikmalaya. Sedangkan untuk les itu saya mengajar anak-anak di sekitar sini. Oh, di sekitar sini. Ya. Nah, untuk sebelum memulai ke pertanyaan ini, gak apa-apa saya di sini ya? Tidak apa-apa. Oke. Nah, jadi perkenalkan dulu dari tugas saya. Jadi ini tugas mata kuliah qualitative research untuk mengetahui collaborative learning dalam mengajar listening and speaking in English. Seperti itu. Iya. Nah, untuk pertanyaannya, apa yang sudah tahu mengenai penggunaan collaborative learning dalam mengajarkan listening and speaking skills di kelas? Oke, baik. Untuk penggunaan collaborative learning in teaching listening and speaking itu di mana pembelajaran itu dibentuk grup ya biasanya. Grup, lalu mereka bekerja bersama-sama untuk belajar listening dan contohnya dan speaking. Contohnya misalnya anak-anak itu diinstruksikan secara grup untuk mendengarkan audio, baik itu misalnya dari hanya audio saja atau misalnya dari audio dan juga visual. Lalu setelah itu setelah mendengarkan, lalu mereka diinstruksikan untuk speakingnya itu dalam bentuk presentasi seperti itu, presentasi dari apa yang telah didengarkan. Presentasi dari hasil penelitian. Presentasinya itu bisa dalam bentuk presentasi biasa atau misalnya dalam bentuk menampilkan ya, contohnya misalnya listening terkait dengan cerita atau conversation, dan mereka juga akan diinstruksikan untuk untuk menampilkannya gitu dalam Jadi dalam pembelajaran ini anak-anak lebih engage satu sama lainnya. Iya betul, dikarenakan semua anak atau semua member di dalam grup itu harus terlibat seperti itu, karena di dalam pembelajaran kolaboratif learning juga saya itu suka menginstruksikan bahwa setiap memberitahu, maksud saya setiap anggota di dalam grup itu akan diperhatikan gitu, jadi dibuat komitmen dulu sebelumnya seperti itu. Nah, terlepas dari strateginya collaborative learning, tentu saja ada benefitsnya. Iya betul. Ada keuntungan dan manfaatnya. Kalau boleh tahu apa saja itu? Manfaat dari collaborative learning itu banyak ya. Yang pertama itu bisa membantu anak dalam atau siswa yang kurang kemampuannya akan terbantu oleh siswa yang kemampuannya lebih bagus daripada dia. Selain itu siswa juga dapat confident, karena dilatih confident gitu untuk menyampaikan opininya, karena kan di dalam collaborative learning juga itu bekerja bersama-sama ya, masih juga ada sharing ideas dan lain-lain. Manfaatnya sangat banyak sekali ya, tapi tentunya ada sisi tantangannya. Iya betul. Tantangannya ada apa aja? Tantangannya mungkin dari segi siswa, apabila siswanya kemampuan kurang, mungkin agak sedikit
minder ya, Oh, banyak iya. ditemui gitu ya. Misalnya saya mah kurang gitu, yang sok aja yang lainnya, misalnya seperti itu. Atau misalnya ada yang malas, jadi kurang engage dalam collaborative learning, itu sih yang paling ini. Tapi dalam menghadapi challenges tantangan tersebut, apa yang Teteh lakukan? Yang saya lakukan itu saya kan collaborative learning itu tidak hanya 1 kali 2 kali ya, ada beberapa kali. Nah biasanya itu dikasih apa ya, semacam motivasi seperti itu, lalu dilihat juga perkembangannya seperti itu. Dan saya juga mungkin agak apa ya, memodifikasi tugasnya agar studentsnya itu, tiap studentsnya itu engage gitu di dalam collaborative learning. Modifikasinya itu contohnya Komodifikasinya itu biasanya dalam bentuk seperti ini. Contohnya ada conversation. Misalnya anak yang kurang itu disuggest untuk memberikan atau misalnya untuk nantinya presentasinya itu kalimatnya yang panjang. Nah seperti itu. Itu kan apa ya, mendorong anak, mungkin di awal dengan paksaan ya, tapi nantinya itu akan mendorong anak untuk untuk terus apa ya namanya tuh, untuk terus belajar meningkatkan kemampuannya. Nah, kalau kan ada benefitsnya banyak, challenge-nya juga banyak. Nah, untuk alasannya tersendiri saat melihat benefits dan challenges-nya, kenapa Teteh pilih collaborative learning? Oke, karena yang pertama itu betul ya, ada benefitsnya, dan juga apa namanya itu ada kekurangannya juga ya pastinya. Namun saya memiliki keyakinan bahwa collaborative learning itu efektif menurut saya ya, dibandingkan dengan individu gitu ya. Karena di samping kan kalau individu itu sendiri gitu ya, takutnya kan masih ada yang kurang atau bagaimana. Sedangkan untuk collaborative learning mereka bisa saling share dan juga saling diskusi untuk mencapai goals yang ada. Nah, untuk selanjutnya kan collaborative learning itu menggunakan beberapa sarana gitu ya, Iya. seperti video. Iya, betul. Pasti kalau di kelas bakal membutuhkan fokus Iya, dan sebagainya. Nah, adakah saran untuk beberapa guru, untuk guru-guru, aplikasi apa yang sangat bermanfaat dalam menjalankan collaborative learning? Oke, kalau aplikasi untuk video menurut saya YouTube yang paling banyak ya sejauh ini. YouTube, karena YouTube itu banyak menyediakan berbagai macam video yang bervariasi ya, tentunya yang dapat membantu anak-anak untuk belajar listening dan juga speaking. Tentunya saya juga ya tipe orang yang suka dengan YouTube gitu ya, dengan belajar listening dan juga speakingnya seperti itu. Namun di sisi lain untuk misalnya yang high level, yang ability itu tinggi, misalnya untuk kalangan SMA atau misalnya kualitas bahkan itu bisa menggunakan TED Talks mungkin untuk listening and speakingnya seperti itu untuk collaborative learning. Namun dengan adanya berbagai variasi yang ada, media yang ada, itu juga diperlukan guru itu harus mampu menyeleksi bahan ajar yang akan diajarkan kepada kepada studentsnya. Contohnya video itu kan banyak ya, banyak sekali. Nah guru itu harus selektif dalam memilihnya, karena kan kita tidak hanya intinya ini teaching listening and speaking saja gitu, tapi kita harus memperhatikan ability dari studentsnya juga. Ini cocok nggak untuk misalnya kemampuan bahasa Inggris anak yang seperti ini, seperti itu. Nah itu juga merupakan hal yang perlu dikuasai gitu ya oleh students terkait dengan media atau bahan ajar yang akan diajarkan kepada anak-anak, terutama untuk collaborative learning. Nah, selain daripada video, Teteh sendiri kalau di kelas apakah memakai podcast, songs, atau yang lainnya? Song sih pernahnya, untuk podcast belum pernah, tapi untuk song pernah sih. Apalagi kan kalau saya mengajari anak-anak di lesan gitu ya, paling suka itu songs gitu, songs atau video-video animasi yang emang menarik gitu untuk mereka. Nah,
Setelah mengenal collaborative learning and listening and speaking, menurut Teteh apakah efektif dalam pembelajaran listening and speaking in English menggunakan collaborative learning ini? Kalau menurut saya efektif karena ini dapat lebih membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan listening dan juga speakingnya. Karena kalau saya lihat di lapangan gitu ya, untuk kemampuan listening itu kan walaupun reseptif tapi kadang susah gitu karena kurang familiar gitu kan, anak-anak itu kurang familiar. Dan juga untuk speaking productive skill, apalagi speaking itu mau di setiap kalangan kayaknya ada struggle gitu ya. Jadi menurut saya collaborative learning itu membantu untuk yang pertama kalau di listening itu jadi bisa saling membantu, misalnya ini lebih familiar jadi sharing dengan teman-teman. Lalu untuk speakingnya yang seperti saya bilang tadi, collaborative learning itu bisa meningkatkan confidence juga. Nah dalam speaking itu kan harus ada confidence-nya gitu ya kan. Biasanya juga anak-anak itu kalau misalnya disuruh speaking ke depan biasanya gak mau sama temen atau mau sama siapa. Nah dimulai dari collaborative learning ini mungkin bisa untuk mendorong siswa lebih confident gitu bersama untuk berbicara, dimulai bersama teman-temannya. Oke, nah untuk yang pertanyaan terakhir ya, how do you integrate collaborative learning into curriculum? Oke, collaborative learning dan kurikulum. Kalau menurut saya setiap strategi itu pasti disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Karena saya pun pernah mengalaminya seperti itu. Untuk mengintegrate suatu teaching methodology dengan kurikulum itu biasanya dilihat dari TP ATP seperti itu, capaian pelajaran seperti itu. Nah disesuaikan dengan kemampuan siswa juga, apalagi kan kalau misalnya untuk di sekolah kan kita harus tahu kondisi siswanya bagaimana. Lalu misalnya ini tingkatan berapa, misalnya tingkatan kelas 8 seperti itu, ini 9, ini 7 kan pasti akan beda-beda. Nah itu disesuaikan dengan kurikulum itu gitu. Kalau disesuaikan lagi dengan learning objektifnya itu? Nah untuk learning objektifnya kalau sejauh ini misalnya ya, kalau saya misalnya learning objektifnya itu untuk menentukan misalnya main idea dan misalnya the details seperti itu dalam suatu teks misalnya ya. Nah dalam collaborative learning saya akan membagi siswa ke dalam beberapa grup, lalu mereka akan ditugaskan untuk mencari main idea dan juga dan juga details di dalam teks tersebut. Nah saya akan memberikan worksheetnya secara grup kepada kepada setiap anggota grup ya, kepada setiap grup, dan mereka harus mencari dan akan menentukan ya, berarti menentukan main idea dan details dari teks tersebut. Apalagi ini reading ya, kalau reading story itu biasanya kan kalau sendiri itu saya juga nanya ke anak-anak dari ya boring katanya kalau reading activity ya seperti itu, contohnya itu ya. Jadi dengan adanya collaborative learning mereka juga bisa saling sharing gitu, lalu saling berdiskusi untuk menentukan mana main idenya, mana mana detailsnya. Kalau dalam listening misalnya kan bisa dalam bentuk teksnya itu dalam bentuk lisan. Nah misalnya menentukan main idea atau details dalam naratif teks misalnya, tapi naratif teksnya itu dipertontonkan di sebuah video nih, jadi mereka harus listen atau audio misalnya listen to the story gitu kan. Nah nanti mereka disuruh untuk menentukan main idea dan lain-lainnya, dan untuk yang speakingnya mereka dapat mempresentasikannya. Terima kasih. Jadi pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir untuk interview hari ini. Bisa membantu. Nah untuk summarize-nya, collaborative learning itu salah satu metode pembelajaran yang memfokuskan siswa-siswa tersebut untuk interact with each others gitu ya. Nah bisa juga menggunakan media-media seperti video, songs, tergantung dengan sampaiannya, seperti mau fokus di listening kah, atau di speaking kah, atau di reading kah. Oke. Nah untuk selanjutnya apakah ada yang ingin ditambahkan lagi atau ada yang ingin ditambahkan? Mungkin cukup ya.
cukup. Untuk selanjutnya kan karena proses ini belum selesai interview kali ini, tugasnya juga belum selesai, baru mencapai tahap interview saja. Saya bisa mengontak kontaknya lewat apa ya? Boleh lewat WhatsApp saja ya. Lewat WhatsApp aja. Oke, terima kasih. Nah, untuk interview kali ini mungkin dicukupkan sekian ya. Terima kasih banyak atas waktunya dan saya sangat mengapresiasi telah bersedia menjadi narasumber saya. Saya pamit undur diri. Kasih ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 15 cepet ya.